Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah iman dan kesembuhan oleh kuasa Yesus yang ajaib. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yohanes 4 ayat 46 sampai ayat 54 yang berbunyi sebagai berikut. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1, demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Apa isi firman Tuhan ini dan tentang apa? Hari ini kita akan berfokus pada cerita yang luar biasa dari kitab Yohanes, pasal 4, ayat 46 sampai ayat 54. Dalam kisah ini, kita melihat kekuatan iman dan kesembuhan melalui mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kisah putra pejabat dalam perikop ini berfungsi sebagai pengingat akan kekuatan iman yang transformatif dan pengaruhnya terhadap kehidupan kita. Dalam bacaan hari ini, dikisahkan seorang pejabat kerajaan datang kepada Yesus mencari kesembuhan untuk putranya. Pejabat istana itu melakukan perjalanan sekitar 20 mil atau 32 kilometer dari Kapernaum ke Kana. Meskipun dia seorang asing, pejabat tersebut menunjukkan iman yang besar kepada Yesus, percaya bahwa Yesus memiliki kekuatan untuk menyembuhkan putranya. Dia meminta Yesus untuk datang ke Kapernaum untuk menyembuhkan putranya yang sedang sekarat. Pejabat ini adalah salah satu dari banyak orang tua yang datang kepada Yesus atas nama seorang anak yang menderita dan hampir mati. Dia jelas-jelas datang dengan keinginan yang kuat dan perasaan urgensi seorang ayah dari anaknya yang sakit parah dan hampir mati. Pejabat itu tidak memohon kepada Yesus atas dasar statusnya yang tinggi di istana raja, tetapi atas dasar kebutuhan besar putranya. Dia datang kepada Yesus sebagai orang besar dan penting, tidak akan menguntungkannya di hadapan Yesus. Dan Yesus hanya menjawab, "Pergilah, anakmu akan hidup." Pejabat itu percaya dan pulang ke rumah untuk menemukan bahwa anaknya memang telah sembuh. Pejabat itu percaya kepada perkataan Yesus, bukan karena melihat mujizat kesembuhan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa iman dan kesembuhan berhubungan erat. Iman pejabat itu kepada Yesus adalah faktor kunci dalam kesembuhan putranya. Dia percaya bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan, termasuk percaya kepada perkataan Yesus,
dan kepercayaannya itu membuat banyak perbedaan. Kisah pejabat itu juga mengajarkan kita tentang pentingnya meminta, mencari, dan mengetuk, sesuai bacaan firman Tuhan dan renungan kemarin. Dia mencari Yesus, mengetahui bahwa Yesus memiliki kuasa penyembuhan. Dia bersedia untuk mengambil tindakan, untuk mencari solusi untuk masalahnya. Dan ketika dia menemukan Yesus, dia meminta bantuan Yesus dengan iman yang besar. Dengan cara yang sama, iman kita kepada Tuhan dapat memiliki efek transformatif dalam hidup kita. Kita harus mencari Tuhan dan meminta bantuan Tuhan ketika kita membutuhkannya. Kita tidak perlu takut untuk meminta kesembuhan dan dukungan Tuhan dalam hidup kita. Yesus juga menegur mereka yang bergantung pada tanda atau mujizat sebelum mereka percaya. Tampaknya Yesus bersikap keras terhadap orang ini yang ingin putranya sembuh, karena dia bertemu banyak orang di Galilea yang hanya tertarik pada mujizat-mujizatnya. Oleh karena itu, Yesus menguji orang ini. Ketika kita percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus bekerja dalam hidup kita, maka bukan hanya kesembuhan tubuh kita saja yang kita dapatkan, tetapi juga kesembuhan pikiran dan roh kita. Tapi apakah iman itu? Iman adalah kepastian akan hal-hal yang diharapkan, keyakinan akan hal-hal yang tidak terlihat. Itu adalah kepercayaan pada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, kepercayaan pada kekuatan dan cinta kasih Tuhan. Iman memungkinkan kita untuk percaya pada yang tidak mungkin, dan percaya bahwa Tuhan dapat melakukan keajaiban dalam hidup kita. Dan iman menuntun kita pada tindakan. Iman pejabat itu kepada Yesus menuntunnya untuk mencari Yesus dan meminta kesembuhan darinya. Iman kita juga harus menuntun kita untuk mencari Tuhan dan percaya pada kuasa-Nya untuk menyembuhkan dan mengubah hidup kita. Tanda dan mujizat dari Tuhan memang merupakan hal yang baik, tetapi itu tidak boleh menjadi dasar iman kita. Tanda dan keajaiban tidak dapat mengubah hati seseorang. Orang Israel melihat tanda-tanda yang luar biasa di Gunung Sinai, dan bahkan mendengar suara Tuhan sendiri. Namun tidak lama kemudian, mereka menyembah anak lembu emas, seperti dikisahkan dalam Keluaran 32, ayat 1 sampai ayat 6. Dengan jawaban pendek, "Pergilah, anakmu hidup," Yesus dengan sengaja menguji iman pejabat ini, memaksanya untuk percaya pada kata-kata Yesus saja, dan bukan pada demonstrasi lahiriah dari keajaiban satu mujizat. Pria itu lulus dari ujian Tuhan Yesus. Dia menerima dan percaya kepada Yesus dan firman-Nya, dan dengan membuktikannya dengan pergi menemui Yesus, dan pulang ke rumahnya di Kapernaum, berdasarkan perkataan Yesus. Pejabat itu mendemonstrasikan bahwa iman yang sejati hanyalah dengan mempercayai Yesus dan firman-Nya. Yang menarik adalah, Yesus tidak menggunakan efek dramatis apapun dalam penyembuhan ini. Banyak orang ingin melihat efek dramatis dalam pekerjaan Tuhan. Iman sejati dapat merasakan dan menerima demonstrasi lahiriah dari keajaiban, tetapi tidak membutuhkannya sebagai dasar iman. Apa pesan Tuhan untuk kita? Tuhan mengajar kita tentang kekuatan iman dan kuasa penyembuhan, dan dampaknya pada hidup kita melalui kekuatan mujizat. Dalam kisah ini, kita melihat bahwa iman dan kesembuhan berhubungan erat, dan iman pejabat itu kepada Yesus adalah faktor kunci kesembuhan putranya. Kehendak Tuhan bagi kita hari ini adalah
memiliki iman pada kuasa-Nya untuk menyembuhkan dan untuk mentransformasi hidup kita. Sama seperti pejabat yang mencari Yesus dan percaya pada kuasa-Nya untuk menyembuhkan, kita juga harus mencari Tuhan dan percaya pada kuasa-Nya untuk menyembuhkan dan mengubah kita. Iman menuntun kita pada tindakan, dan itu memungkinkan kita untuk percaya pada hal yang mustahil kita dapatkan. Ketika kita memiliki iman, kita dapat mengalami mujizat penyembuhan dan pemulihan dalam hidup kita. Kehendak Tuhan bagi kita hari ini juga adalah mencari Dia ketika kita membutuhkan pertolongan dan meminta dukungan dan bimbingannya, dan bukan kepada kuasa lainnya. Kita tidak perlu takut untuk meminta kesembuhan dan dukungan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan ingin membantu kita, dan Dia menunggu kita untuk berpaling kepadanya dan meminta bantuannya. Kesimpulannya, kehendak Tuhan bagi kita hari ini adalah memiliki iman pada kuasa-Nya untuk menyembuhkan dan mengubah kita, mencari Dia ketika kita membutuhkan bantuan, dan percaya pada kekuatan keajaiban-Nya. Kiranya kita memiliki iman seperti pejabat istana ini, dan mengalami kuasa kesembuhan kasih Tuhan dalam hidup kita. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Berdasarkan tema, iman dan kesembuhan, oleh kuasa Yesus yang ajaib, ada beberapa tindakan yang harus kita lakukan untuk mengalami kuasa iman dan keajaiban kesembuhan yang transformatif. Kita harus membangun iman kita pada kuasa Tuhan, dan percaya bahwa Dia dapat melakukan keajaiban dalam hidup kita. Kita dapat melakukannya dengan membaca Alkitab, berdoa, dan berusaha untuk bertumbuh dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sama seperti pejabat yang mencari Yesus untuk kesembuhan anaknya, kita juga harus mencari bantuan, dukungan, dan bimbingan Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita. Kita dapat melakukan ini dengan menghabiskan waktu dalam doa dan meditasi, menghadiri ibadah di gereja, dan melibatkan diri dalam komunitas orang percaya untuk saling mendukung. Kita tidak perlu takut untuk meminta bantuan, dukungan, dan bimbingan Tuhan saat kita membutuhkannya. Baik itu untuk penyembuhan fisik, penyembuhan emosional, atau bimbingan spiritual, kita dapat berpaling kepada Tuhan dan meminta pertolongannya dengan iman yang besar. Iman menuntun pada tindakan, dan ketika kita memiliki iman, kita harus mengambil langkah untuk membuat perbedaan dalam hidup kita. Ini mungkin melibatkan mencari bantuan profesional, membuat perubahan dalam hidup kita, atau mengambil langkah untuk bertumbuh dalam iman kita. Doa hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kekuatan iman dan kesembuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami berterima kasih atas mujizat penyembuhan yang Engkau bawa ke dalam kehidupan pejabat yang dikisahkan dalam Yohanes 4, ayat 46 sampai ayat 54, dan kami tahu bahwa kekuatan yang sama tersedia bagi kami hari ini. Kami berterima kasih atas karunia iman yang memungkinkan kami untuk percaya pada kekuatan Tuhan untuk menyembuhkan dan mengubah kami. Kami bersyukur atas kesempatan untuk mencari Tuhan, untuk meminta bantuan Tuhan, dan untuk mengambil tindakan dengan iman. Kami tahu bahwa ketika kami beriman kepadamu, kami dapat mengalami keajaiban penyembuhan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami berterima kasih atas banyak cara yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami, membawa penyembuhan dan pemulihan di mana terdapat kesakitan dan kerusakan. Kami berterima kasih atas cinta kasih Tuhan, rahmat Tuhan, dan belas kasihan Tuhan, yang menopang kami dan membawa kami melewati masa-masa terberat, sekalipun.
Saat kami datang kepada Tuhan hari ini, kami meminta Tuhan untuk terus bekerja dalam hidup kami, membawa penyembuhan dan pemulihan ke setiap aspek keberadaan kami. Kami meminta Tuhan untuk meningkatkan iman kami, sehingga kami dapat mengalami kepenuhan kekuatan Tuhan dan keajaiban cinta kasih Tuhan. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.